bagaimana ini yang gembleng, ada yang mengalami kesulitan apa tidak ya? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Bapaknya juga tidak. Masih apa? Saya tidak nanya itu, saya nanya panjenengan yang gembleng ada yang mengalami kesulitan apa tidak. Pertanyaan saya bukan seperti ini, ada yang mengalami sakit. Saya tidak bertanya itu, saya nanya kepada panjenengan yang gembleng ya, ada yang mengalami kesulitan apa tidak. Panjenengan tahu sulit? Tahu. Nah, itu yang saya tanyakan, ada yang mengalami kesulitan apa tidak. Ada. Kesulitannya apa? Putus nyambung. Kalau tentang diam itu soal kebiasaan ya. Jadi diam itu sebenarnya tentang kebiasaan. Kalau panjenengan mengalami kesulitan untuk diam, berarti selama ini panjenengan belum terbiasa diam. Kalau panjenengan sudah terbiasa diam sejak awal, harusnya tidak sulit. Diam itu bukan sesuatu hal yang sulit kalau sudah terbiasa diam. Ada yang mengalami kesulitan lagi? Mengalami kesulitan yang lainnya? Tidak ada. Itu bapaknya, tolong bapaknya jangan sembunyi. Sini. Jangan ke sini. Panjenengan pindah sini. Ini kan luas. Yang bisa berhadapan dengan saya. Nanti kalau panjenengan sudah selesai gembleng, belum tentu panjenengan mengalami kemudahan untuk bisa berhadapan langsung dengan saya. Nah, ini kesempatan panjenengan bisa berhadapan langsung dengan saya di sini. Jadi kalau saya duduk di sini, jangan sembunyi. Tampilkan diri panjenengan agar panjenengan bisa akrab sama saya. Karena saya sedang berusaha mengakrabkan diri kepada panjenengan. Dengan keakraban yang terjalin antara kita, nanti panjenengan tidak punya apa ya, tidak punya anggapan bahwa saya ini guru panjenengan, saya ini pelatihnya panjenengan, saya ini pembimbingnya panjenengan. Nah, itu panjenengan tidak akan beranggapan seperti itu, karena antara saya dengan panjenengan itu akrab gitu. Nah, kalau di dalam kajian ini panjenengan menganggap saya guru, panjenengan nanti akan mengalami kesulitan. Menganggap saya pembimbing, nanti panjenengan akan mengalami kesulitan. Jadi panjenengan di sini itu tidak sedang berguru. Dan saya juga tidak sedang menggurui panjenengan. Karena ini adalah diri panjenengan sendiri. Diri saya sendiri juga diri panjenengan sendiri. Bukan tentang yang lain. Jadi di sini tidak ada istilah guru dan murid. Tidak ada istilah pembimbing dan yang dibimbing itu nggak ada. Harus fair. Kita harus fair di sini ya. Kita harus fair. Panjenengan mengalami kesulitan tidak? Tidak. Kalau kita memahami, kalau kita mengerti, kita memahami apa arti maksudnya
yang sedang kita kaji bersama, juga mengetahui kemana arah tujuannya yang sedang kita kaji bersama. Percayalah, tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Bahkan kalau panjenengan mau, panjenengan bisa melakukan apapun. Kalau mengalami kesulitan, tidak bisa melakukan apapun yang panjenengan mau, berarti belum begitu mengerti, belum begitu memahami apa arti maksudnya yang sedang dikaji, dan belum mengetahui, belum terlalu mengetahui kemana arah tujuannya yang sedang dikaji. Kalau mengerti, memahami apa arti maksudnya, mengetahui kemana arah tujuannya, nggak ada sulitnya. Lalu ngerti, paham arti maksudnya, tujuannya tahu. Bagaimana mungkin mengalami kesulitan? Bagaimana mungkin tidak bisa melakukan apa-apa? Lalu ngerti, paham arti maksudnya, tahu kemana arah tujuannya. Kalau sampai kesulitan, sampai tidak bisa, berarti kurang mengerti, kurang memahami arti maksudnya, dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya. Lah, untuk itulah saya duduk di sini, gitu. Untuk itulah saya ada di sini, saya duduk di hadapan panjenengan, mengajak panjenengan berkomunikasi agar terjalin keakraban. Kita adalah teman seperjalanan spiritual. Di dalam kajian diri yang sedang kita lakukan bersama ini, dasar utamanya adalah mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu dasar paling utama. Karena apa? Karena wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah jawaban, adalah merupakan jawaban dari siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Itu dasar paling utama. Jadi kita ada di sini itu bukan sedang belajar atau mengkaji agama, keyakinan, kepercayaan, adat tradisi budaya, organisasi politik, keilmuan, kebatinan, bukan. Kita berada di sini sedang mengkaji diri, sedang mengkaji apa sebenarnya yang ada di dalam raga kita ini. Bukan tentang selain itu. Lah, wahyu pancagaib yang memiliki sikap dan sifat, yaitu wahyu pancalaku atau iman, inilah yang menjadi isinya raga kita, yang menjadikan raga kita bisa berpikir, bisa bernapas, bisa beragama, bisa beribadah, bisa menyebut nama-nama Tuhan, bisa bekerja, dan bisa apa saja.
Tanpa adanya wahyu panca gaib yang memiliki sikap dan sifat wahyu pancalaku atau iman di dalam diri kita, di dalam raga kita ini, raga kita itu sesungguhnya mayat atau bangkai yang hanya layak dibakar atau dikubur. Nah, seumur hidup wahyu panca gaib ada di dalam raga kita, mengendalikan raga kita, menggerak-gerikkan raga kita, dan seumur hidup pula kita itu tidak ngerti, tidak paham, bahkan tidak mengetahui. Nah, inilah dasar dari yang sedang kita kaji bersama di sini. Lalu pertanyaannya, apa itu wahyu panca gaib yang menjadi isinya raga kita? Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti pemberian 5 ruh. Nah, 5 ruh yang diberikan kepada raga kita, inilah yang menjadikan kita bisa itu, bisa ini. Tanpa adanya 5 ruh di dalam diri kita, di dalam raga kita, kita adalah bangkai, kita adalah mayat, tidak bisa apa-apa. Wahyu panca gaib atau pemberian 5 ruh itu apa saja? Sebagai wahyu panca gaib tersebut kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Sebagai 5 ruh, ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya Tuhan, ruhnya api, dan ruhnya angin, yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai mutmainah, alwama, hidup, amarah, dan supiyah. Itu loh dasar utamanya. Itu loh dasar utamanya. Wahyu panca gaib atau 5 ruh ini masing-masing memiliki sikap dan sifat bawaan dari awal mulanya yang nggak bisa dipisahkan, karena sebagai sikap dan sifat aslinya, bawaannya dari awal mula kejadiannya. Lalu sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau 5 ruh itu apa saja? Kunci atau ruhnya air, sikapnya adalah manembahing kawula Gusti. Sifatnya adalah pasrah kepada Gusti. Paweling atau ruhnya bumi, sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sifatnya adalah menerima keputusan Gusti. Kalau asmo atau ruhnya Tuhan, sikapnya adalah leburing kawula Gusti, sifatnya adalah mempersilahkan kuasa Gusti. Sedangkan mijil atau ruhnya api, sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti, sedangkan sifatnya adalah merasakan kenyataan Gusti. Dan yang terakhir adalah singkir atau ruhnya angin, sikapnya adalah sampurnaning patilan urip, sedangkan sifatnya adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah wahyu pancalaku yang selama ini kita sebut-sebut sebagai iman. Yang tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifat asli bawaannya wahyu panca gaib atau 5 ruh yang menjadi isinya raga ini. Ini dasar utama yang panjenengan tidak boleh lupa. Apapun alasannya,
bagaimanapun kejadiannya panjenengan tidak boleh lupa. Kalau panjenengan lupa ini berarti panjenengan lupa diri, gitu loh. Nah, kalau panjenengan lupa diri, maka yang akan panjenengan alami takut, bimbang, ragu, bermasalah, gitu. Bingung, resah, gelisah. Yang namanya orang lupa diri. Dimanapun panjenengan berada, akan selalu terancam dengan yang namanya bahaya kalau sampai lupa. Itu dasar utama yang tidak boleh panjenengan lupa. Karena kalau sampai lupa, berarti panjenengan lupa diri lagi seperti yang dulu-dulu. Makanya setiap kali panjenengan beristirahat sesudah melakukan patrap samadhi apapun, duduk di sini dan jangan bosan-bosannya panjenengan menghafal jati diri panjenengan sendiri. Jangan pernah bosan. Sampai panjenengan itu cinta, sampai panjenengan itu jatuh cinta sama diri panjenengan sendiri. Selama panjenengan belum jatuh cinta kepada diri panjenengan, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk bisa mengenal diri panjenengan. Itu loh dasar utamanya. Setelah panjenengan menguasai dasar utama dari apa yang sedang panjenengan kaji ini, maka panjenengan akan memiliki kemampuan untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, tanpa tekanan, tidak terpaksa. Dan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, tak lain dan tak bukan adalah diri panjenengan sendiri. Kalau panjenengan tidak pernah lupa setelah mengerti, setelah memahami arti maksudnya, setelah mengetahui kemana arah tujuannya, sehingga panjenengan memiliki kemampuan untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah, panjenengan tidak akan pernah mencari apapun. Panjenengan tidak akan pernah bertanya tentang apapun. Karena panjenengan mengerti siapa diri panjenengan. Panjenengan mengerti dari mana diri panjenengan. Panjenengan mengerti untuk apa diri panjenengan. Panjenengan mengetahui hendak kemana diri panjenengan. Panjenengan juga memahami siapa diri panjenengan. Panjenengan juga memahami dari mana diri panjenengan. Panjenengan juga memahami untuk apa diri panjenengan. Panjenengan juga memahami hendak kemana diri panjenengan. Tidak berhenti di situ. Selain itu, panjenengan juga mengetahui siapa diri panjenengan, panjenengan juga mengetahui dari mana diri panjenengan, panjenengan juga mengetahui untuk apa diri panjenengan, panjenengan juga mengetahui hendak kemana diri panjenengan. Sehingga tidak ada yang perlu dicari, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tinggal melakukan tanpa beban, tanpa tekanan, tanpa terpaksa. Semudah itu loh. Semudah itu. Kalau selain jati diri panjenengan, panjenengan harus belajar. Selain jati diri panjenengan, panjenengan harus mengkaji. Selain jati diri panjenengan, panjenengan harus mencari. Selain jati diri panjenengan, panjenengan harus banyak bertanya. Karena jika tidak, sudah pasti akan tersesat di jalan. Ini dasar utamanya. Dan panjenengan setelah mengerti, setelah memahami apa arti maksudnya, setelah mengetahui kemana arah tujuannya, jangan pernah lupa. Kalau sampai lupa satu saja, berarti panjenengan lupa diri. Kalau panjenengan sudah lupa diri, panjenengan harus siap bingung. Harus siap, harus mau resah, gelisah, takut,
harus siap, harus mau bermasalah. Itu. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun makhluk yang bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menjaga kebersihan hati atau batin. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Karena yang tahu bersih atau tidaknya, terjaga atau tidaknya, otak atau pikiran, terjaga atau tidaknya, hati atau batin, terjaga atau tidaknya, kelamin atau syahwat adalah wahyu panca gaib itu sendiri atau 5 ruh itu sendiri. Raga ini tidak tahu menaung. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membersihkan kotoran otak atau pikiran, kotoran hati atau batin, dan kotoran kelamin atau syahwat. Yang bisa membersihkan adalah wahyu panca gaib itu sendiri atau 5 ruh itu sendiri. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa membuka cakra otak, yang bisa membuka cakra jantung, yang bisa membuka cakra kelamin, selain wahyu panca gaib itu sendiri atau 5 ruh itu sendiri. Karena 3 hal itu adalah tempatnya mereka sendiri. Jadi yang tahu ya mereka sendiri, yang bisa ya mereka sendiri. Karena sebab itu, setelah saya temani Manunggal Jati, jangan pernah berusaha untuk berpisah lagi. Jangan pernah lupa. Karena untuk mencapai titik ini, tidaklah gampang, tidaklah mudah. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan kita, ini bukan tentang berpikir menggunakan otak kanan, atau berpikir menggunakan otak kiri, atau berpikir menggunakan otak depan atau otak belakang. Bahkan bukan tentang berpikir menggunakan ubun-ubun, bukan. Melainkan tentang kebersihan otak yang terjaga. Karena kalau kebersihan otaknya terjaga, mau berpikir menggunakan otak kanan atau otak kiri atau otak depan atau otak belakang, bahkan sampai menggunakan ubun-ubun berpikirnya, pasti positif. Gitu. Pasti baik, pasti tepat. Lah, kajian ini menjadi satu-satunya kajian tersulit dan paling menakutkan di dunia. Sebab karena itu, tidak semua orang bisa dan berani mengkaji diri, menggunakan dirinya sendiri yang memiliki sikap dan sifat asli bawaannya. Itu sangat langka. Beruntung panjenengan punya keberanian, dan keberanian panjenengan ini akan menjadi sia-sia jika sewaktu-waktu panjenengan lupa diri.
sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, sampai lupa, parah itu. Namun jangan takut, jangan takut, karena momen-momen penting selama panjenengan manekung atau gembleng ada rekamannya. Saya abadikan dan saya simpan di YouTube Putra Romo Channel. Tinggal simak ulang, selesai. Nah, itu kalau panjenengan mau. Kalau nggak mau ya saya nggak bisa memaksakan. Kalau mau manunggal jati lagi, kalau mau fitrah lagi, kalau mau bersih lagi, setelah lupa, setelah ternoda. Jadi sesungguhnya gampang. Konon katanya manusia hidup itu kan memiliki sifat pelupa ya. Ya, artinya kan tidak menutup kemungkinan betapapun kita selalu berusaha untuk ingat, lupa ini kan tetap ada. Jangan takut, jangan resah. Kenapa? Karena momen-momen selama panjenengan manekung atau gembleng itu saya abadikan berupa rekaman video yang saya simpan di YouTube Putra Romo Channel. Tinggal simak ulang baik-baik, selesai, ya kan? Selesai. Jadi kalau sampai lupa, jangan berusaha mencari keluar diri, jangan berusaha, jangan berupaya bertanya keluar diri, cari rekamannya. Ketika saya manekung, ketika saya gembleng kan ada direkam sama Pak Web, kan direkam. Cari, simak ulang, bisa ingat lagi kan? Kalau panjenengan sampai mencari keluar diri, bertanya keluar diri, wow, tersesat semakin jauh panjenengan. Nah, kalau sudah tersesat semakin jauh, panjenengan akan mengalami kesulitan lagi untuk bisa manunggal jati. Karena ternoda dari sana, ternoda dari sini, kemomoran dari sana, kemomoran dari sini. Aslinya semudah itu. Karena apa? Karena saya selalu memberikan kemudahan. Sebelum berada di titik ini, saya itu pelaku di lapangan. Jadi saya tahu rasanya orang kesulitan belajar, rasanya orang gagal belajar, rasanya orang dimanfaatkan sama orang ketika belajar, rasanya orang dibohongi orang ketika itu saya tahu. Makanya saya tidak mau mempersulit siapapun yang ingin mengenal diri, membohongi siapapun yang ingin mengenal dirinya, memanfaatkan siapapun yang ingin mengenal dirinya. Itu saya tidak mau, karena saya pernah mengalami. Dulu saya pernah mengalami ketika masih dalam tahap pencarian. Gitu. Sebab karena itu saya selalu memberikan kemudahan agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan. Yang menjadi dasar utamanya saya tulis di sana dengan besar-besar. Cara mempraktekkan dasar utamanya saya tulis di sana dengan besar-besar. Jenengan hafal itu, panjenengan akan bisa mempraktekkan itu. Panjenengan bisa mempraktekkan itu berarti otak atau pikiran panjenengan akan terjaga, akan senantiasa bersih dan terbuka cakranya. Nah, kalau itu semuanya terjadi pada diri panjenengan, maka yang akan berbuat apapun adalah isinya raga panjenengan. Nah, kalau yang berbuat itu adalah isinya raga panjenengan, tidak ada sesuatu hal apapun yang mustahil bagi panjenengan.
Terlebih lagi panjenengan mengerti, memahami, mengetahui tata caranya patrap palungguh pambuka yang baik dan tepat, tata caranya patrap kunci yang baik dan tepat, tata caranya patrap mijil yang baik dan tepat, tata caranya bersamadi yang baik dan tepat, tata caranya palungguh panutup yang baik dan tepat. Wow, yang dimaksud Tuhan itu tidak bisa sembunyi. Tidak ada rahasia bagi panjenengan. Kalau panjenengan sampai lupa apa arti maksudnya wahyu pancagaib atau 5 ruh yang memiliki sikap dan sifat wahyu pancalaku atau iman, panjenengan sampai lupa tata caranya patra palungguh pambuko yang baik dan tepat, patra kunci yang baik, parah jenengan, parah, awam dah, kembali awam jenengan. Dan ketika itu terjadi pada diri panjenengan secara langsung, secara belak-belakan, secara terus terang, panjenengan sudah mempermalukan saya. Panjenengan sudah mempermalukan saya itu. Karena apa? Karena sudah master, sudah suhu, masih sibuk mencari itu dan ini. Masih sibuk bertanya itu dan ini. Lalu apa gunanya? Apa hasilnya menekung atau gembleng di pesanggrahannya wong edan bagu? Kalau sampai itu terjadi pada diri panjenengan, itu semua akibat dari lupa. Lupa ini terjadi karena otak atau pikiran panjenengan ternoda, hati atau batin panjenengan ternoda, kelamin atau syahwat panjenengan ternoda. Kalau tidak mungkin lupa. Lalu manunggal jati kok lupa? Nggak mungkin, nggak ingat itu. Siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, hendak kemana diri panjenengan. Nggak mungkin lupa. Kalau sampai lupa, berarti luput, berarti kemomoran, berarti ternoda otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya. Nah, kalau sudah seperti itu, siaplah bingung. Bahkan sampai hal yang tidak penting sekalipun panjenengan cari. Hal yang sepele saja panjenengan tidak paham sehingga harus bertanya. Kalau sudah seperti itu. Dan itu tak lain dan tak bukan adalah orang awam. Dan harapan saya, jangan permalukan saya. Karena pencerahan wong edan bagu tinggi, sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari langit. Kalau panjenengan sampai tidak bisa apa-apa, itu sama halnya mempermalukan wong edan bagu. Maka wong edan bagu sudah habis-habisan menemani panjenengan. Dan kalau panjenengan membalasnya dengan cara mempermalukan wong edan bagu, berarti panjenengan bukan manusia hidup. Panjenengan mayat hidup yang tidak memiliki hati nurani. Paham ya? Ingat, kalau sampai lupa momen-momen penting ketika panjenengan manekung atau gembleng, itu saya abadikan. Salah satunya ini nanti kan saya simpan di YouTube. Kalau sampai lupa, mbok dicari videonya. Momen-momen penting ketika panjenengan manekung, ketika panjenengan gembleng, mbok dicari lagi terus disimak ulang.
bukan sibuk bertanya ke sana sini, bukan sibuk mencari itu dan ini. Lawang rekamannya ada. Karena kalau panjenengan mencari ke sana sini, bertanya ke sana sini, panjenengan semakin tersesat, semakin kemomoran, dan itu memalukan. Itu memalukan. Jadi seharusnya selesai manekung, selesai gembleng, pulang ke tempat tinggalnya, meninggalkan pesanggrahan, tempat di mana wong edan bagu menemani panjenengan. Apa hasilmu selama mengkaji diri bersama wong edan bagu? Panjenengan bisa memberikan bukti. Itu yang saya mau. Namun panjenengan tidak akan bisa memberikan bukti apapun kalau lupa yang saya tulis di sana, tidak bisa mempraktekkan yang di sana dengan baik dan tepat. Secara awam dan umum pasti begitu kan? Ketika tetangga panjenengan mengetahui kepergian panjenengan dari rumah untuk mengkaji diri bersama wong edan bagu, tetangga panjenengan yang mengetahui itu entah kapan waktunya akan bertanya itu. Hasilnya apa? Kamu masih tetap seperti yang dulu-dulu? Nggak ada perubahan sama sekali? Apa hasilnya selama kamu mengkaji di sana? Kalau panjenengan sampai tidak bisa memberikan bukti seperti yang diminta oleh tetangga panjenengan, itu memalukan wong edan bagu. Panjenengan. Maka bahasanya wong edan bagu melebihi langit tingginya. Nah, panjenengan setelah mengkaji diri bersama wong edan bagu, nggak bisa memberikan bukti apa-apa kepada yang bertanya. Panjenengan malu, terlebih lagi saya. Maka motivasi dari saya, kuasai apa yang saya tulis di sana dan praktekkan dengan baik dan tepat apa yang saya tulis di sana. Itulah jati diri panjenengan yang sedang panjenengan kaji saat ini. Tata cara melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lengga yang baik dan tepat kan sedang panjenengan sedang latih. Sedang panjenengan latih kan? Kuasai itu. Itulah bekal panjenengan. Itulah senjata panjenengan. Itulah penjamin hidup mati panjenengan. Itulah penggerak raga panjenengan. Itulah andalan panjenengan. Itulah jati diri panjenengan. Maka kuasai itu. Agar supaya panjenengan tidak bermasalah lagi seperti yang sudah-sudah. Dan yang paling utama, panjenengan bisa memberikan bukti kepada setiap orang yang meminta bukti kepada panjenengan. Saya sudah merasa cukup dipermalukan oleh para kadang panjenengan yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng. Cukuplah. Berhentilah memalukan saya. Dengan masih mencari itu ini, dengan masih bertanya itu ini, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Aneh-aneh. Bahkan wong edan bagu pernah berkata, dalam keadaan manunggal jati, kalau hidung panjenengan pesek dan panjenengan tidak menyukai dengan hidup pesek itu tadi, panjenengan bisa mengubahnya menjadi mancung sesuai yang panjenengan mau. Apakah itu kurang tinggi bahasa saya? Nah, kalau panjenengan sepulang dari sini tidak bisa membuktikan, apa tidak mempermalukan wong edan bagu? Dalam keadaan manunggal jati, panjenengan bisa menjadi miliarder kalau panjenengan mau.
Sepulang dari Manekung, sepulang dari Gemblang, jangankan miliarder, utang aja belum bisa dilunasi. Apa nggak memalukan wong edan bagu itu? Hah? Semua itu terjadi dikarenakan melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Tidak baik, tidak tepat. Resiko dari salah satunya yang di sana lupa. Lupa kalau kunci itu tak lain dan tak bukan adalah ruhnya air. Lupa kalau ruhnya air itu sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Sehingga menjadikan patrap samadinya tidak baik dan tidak tepat. Jadi bukan karena panjenengan banyak dosa, itu bukan. Karena patrap samadhi panjenengan tidak maksimal, semedinya tidak lama, bukan. Semua itu terjadi karena panjenengan lupa diri. Akibat dari lupa diri, tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Lah ini namanya orang awam. Inilah yang dimaksud mayat hidup. Tuh. Padahal pencerahan dari wong edan bagu tanpa tedeng, aling-aling, menggunakan bahasa yang paling sederhana dan mudah dipahami, enak dicerna. Tidak ada yang lebih sakti dari Wahyu Pancakaip atau 5 ruh yang menjadi isinya raga panjenengan. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Wahyu Pancakaip atau 5 ruh yang menjadi isinya raga panjenengan. Tidak ada yang lebih hebat dari Wahyu Pancakaip atau 5 ruh yang menjadi isinya panjenengan. Bahkan yang dimaksud Tuhan itu kehebatannya kalah. Yang dimaksud Tuhan itu nggak ada apa-apanya dibanding Wahyu Pancakaip atau 5 ruh yang menjadi isinya raga panjenengan. Sebab buktinya apa? Buktinya yang dimaksud Tuhan itu nggak bisa bicara. Pernah panjenengan mendengar Tuhan bicara? Pernah panjenengan melihat Tuhan berdandan? Pakai lepis? Pernah? Tapi Wahyu Pancakaip 5 ruh yang menjadi isi raganya panjenengan pandai berbicara. Nggak sekolah sekalipun pinter ngomongnya. Lebih hebat mana? Itu logika saja itu. Yang dimaksud Tuhan menjadi ada karena adanya Wahyu Pancakaip atau 5 ruh yang menjadi isi raganya panjenengan. Ingat, jangan pernah lupa. Setelah panjenengan berhasil mengenal diri sejati panjenengan, jangan pernah lupa lagi. Jangan pernah lupa lagi. Apapun yang terjadi, pertahankan. Bahkan walau harus meneteskan darah, tetap pertahankan, karena itu jati diri panjenengan. Tanpa itu mayat, raga panjenengan itu mayat, raga panjenengan itu bangkai tanpa itu. Jadi sekalipun harus meneteskan darah, pertahankan dia. Dialah yang menjamin,
kesempurnaan hidup dan matinya panjenengan, jiwa raga, lahir batin, dunia akhirat. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui 5 ruh yang aku berikan. Artinya tanpa 5 ruh itu, yang dimaksud Tuhan itu tidak kenal sama panjenengan. Dan ingat pula, kunci paweling mijil singkir atau ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya api, ruhnya angin, tak lain dan tak bukan adalah 4 elemen alam semesta yang menjadi ilmu paling utama milik yang dimaksud Tuhan. Sedangkan asmo atau ruhnya Tuhan adalah ruhnya Tuhan. Nggak ada. Ketika mereka berlima ini bersatu, manunggal jati, nggak ada yang lebih berkuasa dari itu. Yang lebih hebat dari itu nggak ada. Nah, bahkan Tuhan, yang dimaksud Tuhan aja nggak ada apa-apanya. Yang dimaksud Tuhan itu masih kurang ganjil. Nah, kita lengkap. Tuhan Maha mengetahui. Buktinya apa kalau Tuhan Maha mengetahui? Kalau Tuhan Maha mengetahui, kenapa ada penipu? Kenapa ada pembohong? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada perampokan? Kenapa ada tunawisma tinggal di bawah jembatan? Mana buktinya kalau Tuhan itu mengetahui? Tuhan tidak mengetahui itu semua. Makanya hal semua itu bisa terjadi dikarenakan Tuhan tidak mengetahui. Loh, kok gitu? Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba kalau tidak melalui utusanku. Hah? Itu ada ayatnya itu. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui utusanku. Lah, utusannya itu siapa? 5 ruh itu kan? Aku ambil sebagian ruhku lalu aku utus. Ya enggak? Makanya terjadi enggak tahu, Tuhan enggak kenal. Karena mereka tidak melalui utusannya. Makanya senista apapun Tuhan tidak kenal, Tuhan tidak mau tahu karena tidak melalui utusannya. Manunggal jati berarti manunggal dengan utusannya. Mana mungkin tidak tahu? Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang itu bukan kehendakku, yang aku tidak mengetahui. Itu kalau manunggal jati. Kalau manunggal dengan utusannya. Kalau tidak manunggal jati, tidak manunggal dengan utusannya, aku tidak kenal. Nah, berdasarkan inilah, setelah selesai manekung atau gendeng nanti, jangan pernah lupa. Yeah. Rugi besar panjenengan kalau sampai lupa. Rugi besar. Toh prakteknya sesederhana itu ya. Prakteknya Patrap Samadhi Mijil Sowan kan sesederhana itu. Panjenengan sudah melaluinya kan. Prakteknya Patrap Samadhi Mijil Sampurno kan sesederhana itu. Panjenengan sudah melalui kan. Begitu juga dengan prakteknya Patrap Samadhi Mijil Tata Lenggah.
Sesederhana itu. Namun itu akan menjadi sulit, akan menjadi berat, bahkan menyiksa raga panjenengan kalau panjenengan kurang mengerti itu, kurang memahami itu, kurang mengetahui itu. Kalau panjenengan tahu, nggak mungkin lah. Coba lihat sikap dan sifatnya mereka berlima. Coba perhatikan sikap dan sifatnya mereka berlima. Kalau panjenengan sampai lupa sikap dan sifatnya mereka berlima, ya panjenengan mengalami itu karena panjenengan masih proses menghafal mereka. Makanya panjenengan masih mengalami kram di kaki, pinggangnya kaku. Panjenengan masih berusaha menghafal mereka. Kalau panjenengan sudah hafal itu, nggak ada itu. Nggak ada. Panjenengan akan aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Walaupun hampir di setiap saat dikasih pengertian, dikasih pemahaman, panjenengan masih bingung. Karena panjenengan masih berusaha mengenal diri. Artinya wong masih berusaha mengenal diri, berarti belum mengenal diri kan? Wong masih berusaha kok. Sebab karena itu, legowolah mengalami semua itu. Relakan mengalami semua itu. Ikhlaslah mengalami semua itu. Karena yang namanya orang belum mengerti, ya memang seperti itu kan logikanya. Nah kalau tidak mengalami berarti sudah ahli. Nah kalau sudah ahli ngapain belajar? Bingung, pinggangnya pegal, kakinya kram. Relakan, relalah, terbayar semuanya. Ketika panjenengan sudah berhasil mengenal diri, ketika panjenengan sudah manunggal jati, berhasil manunggal, terbayar semua itu. Kakimu yang kram terbayar, pinggangmu yang kaku terbayar, kebingunganmu terbayar semuanya, lunas nggak nunggak. Jadi jangan permasalahkan. Mengalami apapun ketika patrap samadhi, mengalami apapun ketika istirahat dari patrap samadhi, jangan dipermasalahkan. Itu wajar, itu lumrah, karena panjenengan masih berusaha mengenal diri. Nah kalau mengenal diri, tidak perlu ada usaha. Untuk mendapatkan ijazah, tidak perlu ada sekolahan. Ngapain sekolah? Ngapain sekolah? Ngapain belajar? Oke? Mengalami apapun, nggak usah macam-macam. Matur suwun, terima kasih. Selesai. Selesai. Jadi jangan diperpanjang, jangan dipermasalahkan. Terima kasih, terima kasih. Setiap kali duduk di sini, istirahat sesudah melakukan patrap samadhi, jangan bosan membaca itu, jangan bosan. Itu jati diri panjenengan sendiri. Semakin panjenengan memperhatikan, semakin panjenengan jatuh cinta. Nah kalau panjenengan sudah jatuh cinta sama ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan tentang jati diri panjenengan sendiri, gampang semua.
menjadi tidak gampang loh belum jatuh cinta. Mengenal sesuatu yang tidak kita sukai bisa. Jadi untuk bisa mengenal panjenengan harus suka dulu, harus jatuh cinta dulu. Karena dengan jatuh cinta itu panjenengan akan muncul usaha untuk bisa memilikinya. Setelah panjenengan berhasil mengerti, memahami, mengetahui siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, hendak kemana diri panjenengan, akan terangkum dalam satu kalimat terbagi 5 sebagai palungguh jati. Jadi satu di situ, manunggal jati di situ. Oke, kalau begitu kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.